angka orang yang terindikasi sebagai saudaranya Jacoba ini bertambah terus, Wak. Bahkan di tahun 2018 kemarin ya, ada 94 DNA yang cocok dengan Donald Klein. 94 DNA, kalian bayangin. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam ini kita akan kembali lagi menceritakan sebuah sejarah lagi ya kan. Udah cukup dulu KHW-nya. Mungkin nanti ya bulan depan lagi lah, Wak. Ya kasihan ini para penggemar sejarah sama kriminal semua pada dikacangin 3 minggu terakhir. Dan sebenarnya juga kasus sejarah malam ini tuh lebih ke kasus kriminal sih, Wak. Karena ini adalah sebuah sejarah terburuk di dunia medis. Gak apa-apa lah ya sesekali kita selipin di hari Selasa ini. Jadi ini adalah kasus kriminal yang terjadi di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an sampai 1980-an lah, Wak. Nah, kasus ini melibatkan seorang dokter spesialis kesuburan yang memang telah menyalahgunakan kepercayaan banyak pasiennya. Nah, dokter spesialis kesuburan ini maksudnya dokter yang memang membantu pasangan suami istri untuk bisa mendapatkan anak ya. Nah, memang nggak bisa dipungkiri juga, Wak, dalam hidup kehadirannya buah hati seringnya menjadi impian besar bagi pasangan yang memang sudah menikah kan. Ada yang dikaruniai anak dengan cepat, tetapi ada juga yang harus menunggu lebih lama. Dan bagi yang kesulitan ini, Wak, salah satu opsi yang memang tersedia untuk cepat mendapatkan momongan yaitu dengan melakukan inseminasi buatan. Jadi inseminasi buatan ini adalah teknik reproduksi bantuan yang memang bertujuan untuk membantu benih laki-laki mencapai rahim atau kayak saluran induk telur dengan cara memasukkan benih laki-laki tersebut langsung ke dalam rahim atau saluran indung telur pada masa ovulasinya wanita melalui kayak kateter kecil gitu, Wak. Kateter tuh kayak tabung kecil gitu ya, atau kalian kan. Nah, dalam kasus ini, Wak, banyak dari pasangan yang memang kesulitan mendapatkan anak mengambil opsi inseminasi buatan ini. Mereka sangat percaya bahwa dokter yang mereka temui dapat membantu mereka cepat mendapatkan anak. Tapi apa terjadi? Tapi apa jadinya? Apabila dokter tersebut malah justru melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Nah, kasus ini sebenarnya bisa dibilang sebuah kasus yang sudah cukup lama terpendam, Wak, tapi baru kebongkar beberapa tahun yang lalu dan juga memang baru viral nih tahun ini. Karena kasus ini sampai dibahas di film dokumenter Netflix, Wak, berjudul Our Father. Pasti kalian pernah tengok juga tuh di TikTok. Nah, jadi sebenarnya dia ini ngapain sih? Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke kisahnya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kasus kali ini menceritakan seorang dokter kesuburan bernama Donald Klein. Nah, Donald Klein ini lahir di negara bagian Indiana, Amerika Serikat pada tahun 1937. Klein saat itu menerima gelar sarjana kedokterannya di Universitas Indiana. Setelah magang di rumah sakit metodis, dia ini pun bergabung dengan Angkatan Udara Amerika Serikat selama 2 tahun. Pada tahun 1979, Wak, Klein ini membuka klinik infertilitas atau klinik kesuburan di daerah Indianapolis. Saat itu, infertilitas ini adalah spesialisasi medis yang memang relatif baru. Belum ada bank benih besar, belum ada katalog pendonor benih untuk bisa dipilih berdasarkan warna mata atau hobi. Nah, para dokter waktu itu biasanya mencari pendonor sendiri. Seringnya pendonor ini adalah peserta pelatihan medis atau memang dokter koas gitulah, yang memiliki reputasi sebagai pemuda yang sukses. Dan pada masa itu, mahasiswa kedokteran hampir semuanya laki-laki, Wak, ya. Nah, klinik Klein pada saat itu tuh bisa dibilang sangat sukses, Wak, karena dia ini berhasil membantu sejumlah wanita bisa hamil. Nah, Klein ini pun dianggap pahlawan lah bagi banyak orang. Jelas juga hal tersebut membantu Klein bisa membangun reputasinya di antara masyarakat ya kan. Dan dia juga dengan cepat menjadi dokter kesuburan nomor 1 saat itu di Indianapolis. Klein selalu memberitahu kepada para wanita yang datang kepadanya bahwa saya menggunakan benih dari residen medis anonim yang mirip dengan suami Anda. Dan dalam beberapa kasus memang, Wak, benih suami para pasien lah yang masih akan tetap digunakan. Jadi kondisi benih suami pasien ini memang tidak terlalu subur, tapi masih bisa digunakan untuk membuahi rahimnya istri. Dengan tindakan yang inseminasi buatan tadi, dimasukkan langsung ke rahimnya si istri itu melalui tadi kan kateter kecil. Nah, selain dipandang sebagai dokter yang memang memiliki reputasi bagus, Wak, Klein ini juga dipandang sebagai sosok yang sangat disegani di komunitasnya. Dia adalah seseorang yang dituakan di gerejanya dan selalu dianggap oleh teman-teman dan juga pasiennya ini sebagai orang yang memang penuh empati dan juga penuh kasih sayang. Nah, salah satu pasiennya yang berpikir seperti itu salah satunya bernama Liz White. Liz dan suaminya ini pada saat itu telah berusaha mendapatkan anak selama 2,5 tahun. Mereka sudah menemui banyak sekali dokter untuk bisa melakukan inseminasi buatan dengan benih donor beku, dan ketika tidak berhasil, salah satu dokter pun merekomendasikan Klein ke mereka. Nah, menurut keterangan dokter tersebut, Klein ini selalu menggunakan benih segar, Bu, yang pada saat itu memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Dan betul aja, Wak, setelah Liz dan juga suaminya berkonsultasi dengan Klein, Liz pun berhasil hamil dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Klein pun dikabarkan membuka klinik kesuburannya sampai dia ini pensiun di tahun 2009. Nah, setelah Klein dengar ini, harusnya si Klein ini baik lah, Nat, karena sudah membantu pasangan yang belum punya anak. Nah, belum selesai cerita
ceritaku. Kalau cuma gitu aja nggak mungkin aku bahas di sini. Memang betul dia ini udah ngebantu pasangan untuk bisa punya anak, tapi permasalahannya klien ini tuh udah kayak ngebohongin banyak pasien wanitanya, Wak. Nah, emang apa yang dia lakuin, Nat? Nah, jadi gini, kita hold dulu ya tentang si klien yang tadi ya. Sekarang kita langsung fast forward dulu ke tahun 2014. Dah, dengar. Nah, jadi Wak, ceritanya di tahun 2014 adalah itu seorang wanita kan bernama Jacoba Ballard. Dia ini mencoba mencari tahu silsilah keluarganya. Nah, kenapa dia mencari tahu? Karena sejak kecil dia ini penasaran, kenapa rambut aku nih warnanya pirang, mataku warnanya biru, sedangkan kedua mama bapak aku rambutnya hitam, matanya nggak biru sama sekali. Bahkan saking bingungnya si Jacoba ini, Wak, di usianya yang ke-10 tahun, dia ini mengira kalau aku nih jangan-jangan anak pungut, anak adopsi aku nih, Nak. Nah, dari situlah Jacoba jadi sering nanya ke mama bapaknya, aku nih anak adopsi ya, Bu ya? Enggak, Nak, kamu anak kandung ibu. Selalu seperti itu pertanyaan ibunya, memang anak kandung mamanya kok. Sampai akhirnya, Wak, di saat Jacoba ini masuk usia remaja, ibunya pun akhirnya bercerita bahwa, Nak, dulu ibu sama bapak memang sempat kesulitan punya anak. Penyebabnya karena benih bapakmu tuh dalam keadaan gak subur. Nah, waktu itulah kami berdua pergi berkonsultasi ke seorang dokter kesuburan. Nah, siapa dokter ini? Itulah dokter Donald Klein. Di saat itulah ibunya Jacoba menjelaskan bahwa kamu itu lahir atas bantuannya Klein. Nah, setelah Klein ini melakukan inseminasi buatan kepada saya, ibu. Jadi apa? Ibunya Jacoba ini menerima donor benih dari laki-laki yang memang tidak dia kenal. Karena memang informasi pendonor tuh sama sekali tidak akan pernah diinfokan ke penerima donor. Jadi kayak memang dirahasiakan lah gitu. Nah, ibunya kemudian menjelaskan waktu itu, Nak, dokter Klein itu bilang bahwa benih pendonor tidak akan digunakan lebih dari 3 kali nih untuk mencegah kemungkinan saudara saudara tiri tinggal di tempat yang berdekatan lalu menikah dan berproduksi secara tidak sengaja. Dengan kata lain, ada kemungkinan memang kamu itu memiliki 2 orang saudara tiri. Nggak lebih, pasti ada 2. Karena kan dari benih kamu ada 3 nih benihnya kan. Nah, mendengar penjelasan ibunya, Jacoba jadi penasaran. Oh, berarti aku punya saudara tiri nih ya. Dari dulu aku kepengen kali memang punya abang atau kakak punya adik lah. Aku cari tahu lah, kata si Jacoba nih. Akhirnya betul, Wak, di saat Jacoba ini sudah berusia sekitar ya 18 tahun lah. Waktu itu memang belum ada, Wak, tes DNA komersial. Jadi akhirnya dia ini nelpon lah ke kliniknya dokter Klein. Dia bertanya tentang si pendonor dia tuh. Jadi dia mau mencari tahu tentang ayah biologisnya gitulah. Dan apakah mungkin saya ini mempunyai 2 orang saudara tiri. Tapi, Wak, pada saat dokter Klein ini menerima teleponnya si Jacoba dengan reaksi dingin, si Klein ini bilang, kamu tidak akan pernah tahu informasi itu karena saya tidak punya catatan apapun tentang ibu kamu, kata. Nah, mendengar jawaban ini pupuslah itu harapannya si Jacoba untuk mencari tahu tentang ayah biologisnya kan, dan juga mencari tahu apa aku ini punya saudara apa enggak. Sampai akhirnya di saat si Jacoba ini sudah berusia 33 tahun nih, harapan Jacoba muncul balik nih di saat teknologi dunia medis udah semakin maju lagi ya kan. Jadi suatu hari si Jacoba ini melihat ada iklan alat tes DNA mandiri. Perusahaan itu bernama 23andMe. Langsunglah dia pesan, diambilnya lah itu sampel DNA-nya sendiri kan, dan dia langsung mengirimkan kembali sampelnya itu ke 23andMe. Nah, di saat hasilnya keluar, Jacoba terkejut, Wak, karena ternyata di database 23andMe itu tertera 7 nama yang sangat mungkin mempunyai hubungan darah dengan Jacoba. Kok ada 7? Nah, saat itu yang dirasakan sama Jacoba campur aduk lah, Wak. Di satu sisi dia senang nih karena dia berhasil menemukan lah itu saudara-saudara tirinya kan. Tapi di satu sisi lagi dia ini agak sedikit khawatir karena dia mikir, kenapa banyak kali saudara tiri aku? Bukannya mama aku bilang benih si pendonor ini tidak akan digunakan lebih dari 3 kali. Di tengah kebingungannya inilah, Wak, Jacoba pun langsunglah berusaha menghubungi balik nih ke-7 saudara tirinya itu melalui inbox Facebook. Dan baiknya pula, Wak, saudara-saudara tirinya ini pada ngebalas pula inboxnya dia. Dah lah tuh, singkat cerita mereka berdelapan lah ini, Wak, memutuskan untuk bertemu nih di suatu tempat untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Nah, di saat bertemu inilah, Wak, dengan gamblangnya Jacoba menceritakan tentang ibunya yang dulu pernah berkonsultasi masalah kesuburan dengan dokter yang bernama dokter Klein. Dia pun menceritakan lah kalau ayahnya itu ternyata bukan ayah biologis aku. Dan Jacoba kemudian meminta ke-7 saudara tirinya ini untuk bisa menanyakan silsilah keluarga mereka ke orang tua masing-masing. Khususnya bertanya apakah orang tua mereka dulu itu pernah berkonsultasi dengan dokter Klein. Dah lah tuh, bubar semua dan ternyata betul aja, Wak. Di saat semuanya bertanya, ternyata betul orang tua ke-7 saudara tirinya Jacoba ini pernah berkonsultasi masalah kesuburan dengan dokter Klein. Dan yang lebih parahnya lagi, Wak, salah satu saudara Jacoba yang bernama Julie baru tahu sebuah fakta yang bikin dia kaget dan shock. Apa, Nat, faktanya? Jadi nih, ternyata setelah ketemu sama Jacoba, si Julie ini kan betulan nanya ke orang tuanya, Mama, Papa, dulu Mama Papa ini pernah konsultasi masalah kesuburan ke dokter Klein. Pernah, Nak, waktu itu memang dokter Klein bilang benih ayahmu tuh nggak subur tapi masih bisa digunakan. Jadi waktu itu benih yang disuntikkan ke dalam tubuh Mama ya benih Papa. Nah, setelah mendengar penjelasan mamanya, Julie ini ingin memastikan nih bahwa dia itu adalah betul-betul anak dari ayah kandungnya. Mereka pun melakukan tes DNA dan hasil inilah, Wak, yang bikin Julie ini sedih patah hati kali dia, karena dari hasil tes DNA itu
dapat dipastikan bahwa Julie bukanlah anak dari ayah yang selama ini dia kira ayah kandungnya, Wak. Dan ternyata bukan Julie aja yang merasa kecewa, ibunya Julie juga betul-betul merasa kecewa karena sudah dibohongi sama Dr. Klein. Kok Dr. Klein malah nggak kasih tahu mama kalau dia pakai benih dari laki-laki lain? Nah, karena itulah Wak, ibu Julie ini pun merasa sudah dilecehkan secara tidak langsung lah sama Dr. Klein. Nah, dengan informasi yang telah mereka kumpulkan masing-masing ini, Wak, akhirnya Jacoba dan ketujuh saudara tirinya ini pun menarik kesimpulan bahwa mereka semua berasal dari satu pendonor yang sama. Karena mereka memang ngerasa sangat mirip satu sama lain gitu loh. Mereka semua berambut pirang, matanya biru. Dan dari kesimpulan ini mereka penasaran dan juga takut bahwa ada kemungkinan jangan-jangan masih ada saudara-saudaraku yang lain ini yang memang belum terdeteksi, ya kan? Itulah Wak, mereka mulai melakukan investigasi sendiri untuk bisa mencari tahu sebenarnya siapa ayah biologis kami. Mereka melakukanlah investigasi sampai berbulan-bulan, Wak. Mereka mulai menganalisa silsilah keluarga mereka dengan teliti. Mereka ngelis nama yang kemungkinan besar mempunyai hubungan darah dengan mereka. Sampai akhirnya di suatu waktu, satu nama yang tidak asing muncul nih, Wak, di depan mereka. Nama itu adalah Klein. Dan melalui investigasi lebih lanjut lagi dapat dipastikan bahwa nama lengkap Klein yang mereka temukan ini adalah siapa? Donald Klein, seorang dokter kesuburan yang tinggal di Indianapolis. Nah, dari penemuan inilah Jacoba dan ketujuh saudara tirinya yakin si pendonor benih adalah dokter Donald Klein. Dengan kata lainnya, Donald Klein inilah ayah biologis mereka. Nah, ingat kan aku minta hold-nya di mana tadi? Jadi baik si Donald Klein ini menurut kalian? Kalian jawablah sendiri. Aku lanjut aja bercerita. Nah, pada awalnya, Wak, Jacoba dan saudara-saudara tirinya ini nggak percaya. Gimana bisa sih dokter yang punya nama besar, yang punya reputasi bagus, yang memang dipercaya oleh masyarakat, bisa melakukan tindakan tidak bermoral kayak gini, ya kan? Klaim telah membohongi pasiennya. Setidaknya sejauh ini diketahui udah ada 8 wanita, Wak, yang diberikan benihnya si Klein. Nah, yang jadi pertanyaan si Jacoba sekarang, berapa banyak rahim pasien yang sudah disuntikkan benihnya si Klein ini? Berapa banyak lagi saudara tiri yang memang mereka punya? Nah, dengan pertanyaan yang masih memerlukan jawaban ini, Wak, Jacoba dan juga ketujuh saudaranya pun teruslah itu melanjutkan investigasi mandirinya mereka. Dan dengan data yang mereka miliki, Wak, mereka ini sempat melaporkan perbuatan ilegalnya si Klein ini ke pihak berwajib. Tapi sayangnya komplain mereka ini gak digubris sama sekali berbulan-bulan. Tapi jelas mereka gak menyerah. Saat itu mereka pun langsung melaporkan kasus Klein ini ke Kejaksaan Negara bagian Indiana. Tapi sayangnya juga gak tetap digubris. Akhirnya karena tidak ada tanggapan dari pihak berwenang dan juga kejaksaan, Jacoba pun mengirimlah kisahnya ke beberapa media lokal melalui inbox Facebook lagi. Jadi langsung inbox ke reporternya gitu loh, Wak, dengan harapan ceritanya ini dapat di-up di portal berita agar bisa menjadi viral gitu loh, supaya pihak berwenang ini merasa ada urgensi gitu lah untuk bisa mengambil tindakan. Awalnya nggak ada yang ngebales memang chatnya si Jacoba ini, Wak, tapi akhirnya ada reporter dari TV lokal Fox 59 yang bernama Angela Jenot membalas inboxnya Jacoba. Nah, saat itu Angela ini bersimpati kali kepada si Jacoba dan saudara-saudaranya. Kenapa kok bisa ada media ataupun pihak berwenang yang bisa membantu mereka menyelesaikan masalah ini gitu loh. Angela pun berniat untuk membantu Jacoba, tapi memang, Wak, untuk menaikkan berita mereka masih agak susah waktu itu. Karena Klein memang orang ternama di Indianapolis kan. Dan juga secara DNA masih belum terbukti nih kalau Klein memang ayah mereka. Akhirnya mewakili Jacoba, Angel ini pun mencoba menghubungi Klein. Nah, di saat dihubungi oleh Angel, Wak, Klein ini pun berkata, "Saya bukanlah ayah dari Jacoba dan juga yang lainnya. Oh, kalau begitu saya boleh minta sampel DNA Bapak, Pak, untuk membuktikan perkataan Bapak," gitu kan kata Angela. Enggak. Saya nggak mau. Ditolak sama si Klein. Akhirnya karena si Angela ini merasa kalau kok ada yang kau tutup-tutupi nih Klein, Angela pun mendorong reaksinya untuk tetap meliput berita tentang Jacoba dan saudara-saudara tirinya ini. Oh, kalau Bapak nggak mau, saya up aja berita Bapak ini ya. Perkara inilah ya, apalah kau. Ya nanti ku kasih, kata siapa ini? Kata si Klein. Langsunglah permintaannya si Angela ini disetujui, Wak. Aku kasih kau sampel DNA aku, tapi dengan satu catatan. Apa tuh, Pak? Kata Angela kan. Catatannya, pihak Fox 59 tidak boleh menyebutkan nama saya. Karena kan saat ini kalian belum punya bukti yang valid kan. Nanti saya bisa tuntut balik loh si Fox dengan tuntutan pencemaran nama baik. Kata siapa? Kata Klein. Oke, baik. Saya rahasiakan nama Bapak. Angela pun menyetujuinya. Akhirnya tidak lama setelah itu, berita tentang Jacoba sama saudara-saudara tirinya ini pun langsung ditayangkan di Fox 59, Wak, pada tahun 2015 tanpa menyebutkan nama Donald Klein. Nah, waktu itu pihak Fox 59 ini hanya menyebutkan sebagai pria misterius gitu. Nah, karena beritanya ini tayang, masyarakat di sana pun mulai pada tahu nih tentang kasus yang memang sedang terjadi. Jadi heboh lah orang-orang di sana, Wak. Dan semua orang penasaran siapa orang yang tega melakukan hal seperti itu. Nah, di tengah hiruk pikuknya obrolan di tengah-tengah masyarakat
menceritakan ini, wah, anak-anak kandungnya Donald Klein, anak dari pernikahan resmi si Klein sama istrinya ya, tiba-tiba langsung mengajak si Jacoba bertemu. Dan Jacoba pun setuju, wah. Nah, di pertemuan mereka ini, salah satu anak kandungnya si Klein ini menjelaskan dan bahkan mengakui perbuatan bapaknya. Iya betul, ayah kamilah yang menjadi pendonor benih untuk ibu kamu. Tapi dia melakukan ini semua demi kebaikan para pasiennya yang memang memimpikan punya anak. Karena saat itu kliniknya juga memang sedang kesulitan untuk ngedapetin donor benih. Makanya dia terpaksa melakukan itu semua. Jelas pada saat itu Jacoba tidak puas lah dengan penjelasan kedua anaknya si Klein ini kan. Jacoba pun berkata bahwa saya tidak akan berhenti menyelidiki tentang Klein. Dan Klein harus bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, tidak lama setelah pertemuan itu, si Klein ini pun nelpon Jacoba. Nah, pintarnya Jacoba waktu itu direkamnya, itu isi pembicaraan di telepon. Nah, di saat teleponan si Klein ini pun memohon ke Jacoba untuk tolonglah kamu hentikan investigasinya karena aku takut pernikahanku dengan istriku akan berakhir. Aku sangat menyesali apa yang sudah aku lakukan dan aku mengakui bahwa aku sudah menggunakan benihku sendiri itu punya 9 atau 10 kali. Apa Jacoba? Dengar itu ditolak langsung lah sama si Klein. Gak ada cerita, aku harus tanggung jawab kau. Udah dimatikan langsung teleponnya. Nah, beberapa hari setelah telepon itu hal-hal aneh pun mulai terjadi, wak. Jadi pernah di suatu pagi Jacoba menemukan mur roda mobilnya lepas. Terus komputernya Julie, saudara tirinya Jacoba, masih ingat kalian kan, dihack. Semua data-data tentang Klein yang memang telah dia simpan hilang, lenyap. Terus saudara-saudara tiri lainnya yang bernama Heather Wong mendapat panggilan telepon yang berisi semacam ancaman gitu loh. Apakah Anda ingin membeli sebidang tanah di pemakaman? Kayak gitu. Mereka semua pada saat itu yakin bahwa yang melakukan hal-hal itu semua adalah Klein. Klein ini berusaha mengintimidasi mereka untuk menghentikan investigasi mereka. Tapi ancaman-ancaman itu tidak menyurutkan semangat mereka sama sekali. Mereka tetap tuh melanjutkan investigasinya. Nah, karena seiring berjalannya waktu, ternyata makin banyak lagi nih orang yang terindikasi sebagai saudara tirinya si Jacoba. Yang berarti orang-orang baru ini merupakan anak siapa? Anak Klein. Lahirnya dari mana? Dari benih Klein. Nah, di satu titik di database-nya 23andMe udah tertera lagi 14 nama. Artinya si Jacoba ini mempunyai 13 anak tiri. Akhirnya di saat masalah sudah besar dan viral, Klein pun memintalah Jacoba dan beberapa saudara tirinya untuk bisa bertemu. Ayolah ketemu kita. Pasti disanggupi sama Jacoba sama saudara-saudara lainnya kan. Nah, singkat cerita betulan mereka bertemu lah ini. Nah, di saat itulah mereka semua baru melihat dengan jelas nih di hadapan mereka ayah biologis mereka. Dan di pertemuan itu Klein juga menjelaskan alasan dia menanam benihnya sendiri di ibu-ibu mereka. Klein menjelaskan, tujuanku hanya untuk membantu para ibu yang memang putus asa, yang kesulitan untuk hamil. Jadi memang untuk membantu pasiennya lah gitu. Klein waktu itu mengaku bahwa saya memang ayah kalian. Tetapi kemudian dia menolak untuk memberikan sampel DNA-nya. Dia mengatakan bahwa cerita tentang pasien-pasiennya dulu telah dihancurkan. Dan Klein dengan tegas menjelaskan bahwa saya tidak ingin terseret-seret lebih jauh. Tidak ada yang perlu kalian khawatirkan dari DNA saya, karena saya tidak memiliki penyakit serius kok yang bisa diturunkan. Nah, bagi Jacoba bahwa penjelasan Klein ini masih belum cukup bisa dipercaya. Jacoba percaya bahwa Klein ini cuma mau mengambil simpati mereka saja supaya masalahnya nggak dibesarkan lagi. Nah, karena Jacoba tidak percaya dengan ketulusan yang memang ditunjukkan oleh si Klein pada saat itu, menurut Jacoba bahwa Klein ini datang tanpa menunjukkan emosi apapun. Dan juga biar kalian tahu, si Klein bertemu sama mereka ini bawa pistol di pinggul ya. Untuk apa dia bawa pistol tuh? Apa untuk mengintimidasi mereka lagi? Lagi pula Jacoba dan saudara-saudaranya banyak yang sangsi nih dengan perkataan si Klein tentang kesehatannya. Karena banyak ternyata dari anak-anaknya si Klein ini mempunyai penyakit autoimun. Dan mereka percaya bahwa Klein ini menderita rheumatoid arthritis. Dari yang aku baca di Google, penyakit itu adalah kayak peradangan jangka panjang pada sendi akibat memang sistem kekebalan tubuh yang secara keliru menyerang tubuh gitu. Dan kondisi itu sangat mungkin diturunkan ke anak-anaknya. Dah tuh, pertemuan mereka waktu itu lagi-lagi tidak memberikan solusi yang berarti, Di satu sisi Jacoba sama saudara-saudara tirinya ini minta pertanggungjawaban dari si Klein. Sedangkan si Klein ini dengan tegas berkata, saya ini tidak ingin terseret lebih jauh lagi. Akhirnya apa? Jacoba tetap terus melanjutkan investigasinya. Nah, di titik ini orang yang terdaftar sebagai saudara Jacoba pun makin bertambah lagi. Totalnya udah sampai 22 orang. Nah, karena kasus ini sudah semakin besar dan sudah diliput oleh beberapa media, barulah itu Kejaksaan Kejaksaan Agung ngeladenin laporannya si Jacoba yang dulu pernah dikirimnya tuh. Dan mereka pun mengirim si Klein sebuah dokumen untuk diisi yang menyatakan tentang aktivitas kliniknya dulu. Nah, saat itu Klein mengisilah dokumen tersebut kan dengan pernyataan. Saya dapat dengan tegas mengatakan bahwa saya tidak pernah menggunakan sampel saya sendiri untuk inseminasi buatan itu katanya. Dan Klein juga menambahkan keterangan di dokumen tersebut dengan pernyataan jika Jacoba mengatakan atau menulis bahwa saya bertanggung jawab, Jacoba bersalah atas
atas fitnah dan atau pencemaran nama baik, katanya gitu. Nah, tidak lama kemudian setelah Klein mengirimkan kembali dokumen tersebut ke Kejaksaan Agung, Wak, polisi datang nih ke rumahnya si Klein dengan surat perintah resmi untuk mengambil DNA-nya. Nah, di saat itu ya Klein udah nggak bisa nolak lagi lah, karena kali ini yang datang meminta adalah polisi. Dan di saat hasilnya keluar, Wak, betul aja hasilnya 99,9997% DNA-nya si Klein ini cocok dengan DNA-nya Jacoba. Dan hasil ini pun membuktikan kalau Klein betul-betul anak biologis Jacoba dan semua saudara-saudara tirinya. Nah, setelah adanya bukti yang valid ini, media pun akhirnya beranilah menyebutkan nama Donald Klein sebagai si pria misterius yang telah menjadi pelaku inseminasi legal. Reputasi dan kehormatan Klein hancur lebur, mulai hancur. Komunitas medis pun langsung mengecam tindakannya. Apa yang sudah dilakukan sama Donald Klein itu adalah pelanggaran kepercayaan antara dokter dan pasiennya. Bisa dikatakan tindakan itu tindakan tidak bermoral, kata Robert Kolper, Wak, namanya, seorang spesialis kesuburan Indiana yang memang juga mengenal si Klein. Nah, semenjak namanya tersebar, banyaklah pihak menuntut si Klein dihukum seberat-beratnya, Wak. Salah satunya siapa? Liz White itu, pasien si Klein, masih ingat kalian kan? Nah, waktu itu si Liz ini berkata, saya telah diperkaos 15 kali tanpa saya sadari. Perbuatan Klein itu sangat menjijikkan. Dia telah memasukkan benihnya ke dalam tubuh saya tanpa persetujuan saya. Keadilan harus ditegakkan, Klein harus dihukum. Marah dia, Wak. Jadi dihukum si Klein ini, Nat. Nah, ini nih bagian kesalnya dari kasus ini, Wak. Jadi permasalahannya di negara bagian Indiana waktu itu tuh nggak ada undang-undang yang secara khusus melarang dokter untuk menggunakan benihnya sendiri pada pasiennya. Jadi macam memang belum ada hukum khusus yang mengatur inseminasi legal ini, Wak. Jadi saat itu Jacoba sama tim pengacaranya tidak menemukan pasal yang dapat digunakan untuk mendakwa Klein. Dan saat itu Klein ini hanya bisa didakwa dengan 2 tuduhan: menghalangi keadilan. 1, karena memang dia sudah berbohong kepada kantor Kejaksaan Agung tentang penggunaan benihnya. Dan yang kedua, karena mengancam Jacoba dengan tuntutan fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, itu aja. Dan dalam dakwaan ini, Wak, sebenarnya Klein ini sudah mengaku bersalah. Dia cuma menerima 1 tahun masa percobaan aja, membayar denda $500 dan kehilangan lisensi medisnya memang. Tapi lisensi medisnya ini ditarik, nggak ngaruh apa-apa, Wak, karena dia udah pensiun dari tahun 2009. Nah, jelaslah keputusan hakim nih buat Jacoba sama saudara-saudaranya kecewa, ya kan? Karena mereka merasa tidak adil karena ini hanya dihukum ringan kayak gitu. Ditambah lagi karena selama investigasi dan persidangan Klein ini berlangsung, angka orang yang terindikasi sebagai saudaranya Jacoba ini bertambah terus, Wak. Bahkan di tahun 2018 kemarin ya, ada 94 DNA yang cocok dengan Donald Klein. 94 DNA, kalian bayangin. Jadi si Jacoba ini punya saudara tiri 93 orang. 93 orang saudara tiri. Jadi apa nih, Nat, motifnya Donald Klein ini sampai make benihnya ke banyak wanita gitu? Nah, ini sebelum aku tutup, sekarang kita masuklah ke analisa motifnya si Klein ini ya, biar lengkap. Nah, jadi, Wak, sampai sekarang memang belum jelas apa motif sebenarnya Donald Klein melakukan tindakan itu. Beberapa orang hanya bisa berspekulasi aja atas tindakannya. Nah, spekulasi orang tuh kayak gini. Spekulasi pertama ini memang agak positif spekulasinya, Wak. Jadi pada tahun 70-an sampai 80-an, pada awal-awal industri kesuburan ini mulai terkenal, sangat sulit untuk menjaga benih tetap hidup cukup lama untuk inseminasi. Sedangkan banyak orang tua yang ingin mendapatkan hasil yang sukses. Nah, ada banyak tekanan pada dokter-dokter kesuburan untuk mencapai pembuahan, Wak. Nah, karena hal inilah mungkin beberapa dokter pada saat itu memutuskan untuk menyumbangkan itu sampel mereka sendiri. Nah, salah satu dokter itu itulah Donald Klein. Klein mungkin waktu itu tidak ingin mengecewakan pasiennya ketika mereka datang menemuinya. Nah, jika Klein tidak bisa mendapatkan donor, dia benci menolak wanita, Wak. Dia tahu betapa mereka menginginkan anak. Itulah yang membuatnya terlihat seperti seorang dokter yang memang betul-betul termotivasi gitulah oleh kepentingan terbaik pasiennya. Ya, singkatnya memang karena dia peduli kali lah sama pasien-pasiennya, Wak. Nah, spekulasi keduanya, Wak, si Klein ini adalah seorang narsis. Jadi kayak narsis gitu. Nah, spekulasi ini berasal dari argumen bahwa saat si klinik kesuburan Klein ini dibuka, Klein menawarkan layanan medis yang relatif baru dan jelas dia mengoperasikan kliniknya tanpa pengawasan yang jelas. Jadi memang belum ada undang-undang yang jelas untuk inseminasi buatan itu. Nah, dari situlah dia ini bisa melakukan apapun yang dia mau. Ketika dia memikirkan pekerjaannya, dia ini mulai menjadi iri dengan pendonor benih lain. Dia mungkin bertanya pada dirinya sendiri, mengapa laki-laki ini harus menjadi ayah dari semua anak ini? Mengapa saya tidak bisa menjadi ayah? Dia mungkin kemudian membenarkan keputusannya untuk menggunakan benihnya sendiri dengan berpikir bahwa semua keluarga yang datang kepada aku itu akan memiliki anak dengan gen yang baik. Nah, karena dia adalah pria yang hebat tuh menurutnya, mereka harus merasa terhormat untuk memiliki anak darinya.
Itu. Nah, spekulasi ketiga, Wak, klien ini terinspirasi oleh pandangan ekstrimnya. Dipercaya bahwa klien ini terlibat dalam sekte bernama Quiverful. Sekte yang mendorong pengikutnya untuk berproduksi sebanyak mungkin untuk memenuhi mandat Tuhan untuk berbuah dan berkembang baik. Nah, perilaku klien ini dilihat mirip dengan perilaku pemimpin sekte lainnya, Wak. Karena hampir pemimpin-pemimpin sekte lain memulai kultus mereka sendiri tanpa ada yang mengetahui apa intensi mereka. Nah, pemimpin sekte seringnya adalah seorang laki-laki yang cenderung berhubungan badan dengan sejumlah pengikut perempuannya. Contohnya ada Wak David Koresh, ini adalah pemimpin sekte Branch Davidians. Dia menuntut agar perempuan di sektenya hanya berhubungan badan dengannya aja. Mereka tidak diperbolehkan berhubungan badan dengan suaminya. Terus masih ada lagi lah pemimpin-pemimpin lainnya, Wak. Nah, si klien ini diyakini melakukan tindakannya ya karena dia ini ingin membentuk kultusnya sendiri secara diam-diam gitu loh. Nah, spekulasi keempat, Wak, semua hanya sebatas untuk memperoleh kepuasan aja, kepuasan, kekuasaan, dan juga kontrol. Nah, spekulasi ini berasal dari analisa tidak adanya keuntungan finansial yang memang didapatkan oleh klien. Pun klien ini juga sama sekali tidak menginginkan hubungan yang erat secara emosional kepada anak-anaknya. Ya, dia hanya selalu berusaha membenarkan tindakannya dengan mengatakan, saya hanya ingin membantu keluarga yang memang kesulitan dapat anak aja. Nah, di saat dia menggunakan benihnya sendiri, Wak, dia ini kayak merasa excited dan mempunyai kepuasan tersendiri lah gitu. Hanya dia aja lah yang tahu tentang rahasia kecilnya tuh, ha. Dengan demikian, dia pun merasa memiliki power untuk menentukan seberapa banyak nih anak yang akan lahir berkat aku gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah soal Donald Klein. Menurut kabar sekarang nih, Wak, ya, dia udah berusia 80 tahun dan masih tinggal di kota kelahirannya di Indianapolis. Dia tetap hidup low profile katanya dan masih memiliki banyak sekali pendukung di komunitasnya. Dan pada tahun 2018 lalu, undang-undang penipuan kesuburan pun akhirnya disahkan. Undang-undang ini memastikan bahwa setiap kekeliruan dalam prosedur medis dianggap sebagai kejahatan dan untuk mencegah lebih banyak lagi penipuan kesuburan di masa depan. Dan selain itu, tanpa popularitasnya tes DNA seperti 23andMe, mungkin aja tindakan Donald Klein ini tidak akan pernah terungkap, Wak, ya. Jadi gimana menurut kalian soal kisahnya Donald Klein ini? Agak kesal kalian kan? Bisa-bisanya dia nggak dihukum gitu loh. Tapi mau gimana lagi, Wak? Pada saat itu belum ada pula undang-undang yang resmi yang bisa ngejerat dia. Dan buat kalian yang mau tahu cerita lebih lengkapnya lagi, langsung aja pergi ke Netflix, nonton di Netflix, itu judulnya Our Father. Ya, oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau bisa upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!